Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Udah makan tadi, Nak? Udah, Bu, makan. Alhamdulillah ya. Ibu akan memeriksa kehadiran dulu ya. Cek kehadiran kalian dulu. Hadir semuanya anak? Hadir, Bu. Resti Maira JH, Hadir. Lia, hadir. Hadir rajin ya anak ibu semuanya. Itu Sebelum apa, Bu? kita mulai pembelajaran, ini media pembelajaran nanti kita bahas ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu memberitahu judul materi hari ini, ada yang tahu nggak kita masuk tentang materi apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Jadi sebelum ibu memberitahu apa itu proses fotosintesis, ibu mau bertanya dulu pada anak ibu. Ada belajar nggak tadi malam? Nggak ada, Bu. Kalian pernah dengar nggak apa itu proses fotosintesis? Itu pernah dengar nggak? Apa sih fotosintesis itu? Mana? Buat makanan, Bu, ya. Belum tahu tuh. Belum tahu nak. Jadi nanti ibu bahas ya yang tentang fotosintesis itu. Di sini ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui apa itu fotosintesis dan komponen-komponen yang terdapat pada fotosintesis. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi tentang Fotosintesis. materi anak fotosintesis kan? Ya, Bu. Fotosintesis. Ada yang tahu? Nggak tahu? Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi proses pembuatan pada makanan itu dia mempunyai beberapa komponen. Ada yang tahu? Coba sebutkan dulu. Komponennya apa aja nak? Matahari. Terus apa lagi? Ya betul. Selain matahari apa lagi? Daun. Daun apa aja tuh? Klorofil. Zat klorofilnya. Berarti Resti ada belajar tadi ya? Iya, Bu. Jadi ibu akan baiklah. Di sini ibu ada membuat media sederhana mengenai proses fotosintesis. Jadi tadi kan ibu udah menjelaskan tuh proses fotosintesis apa tadi? Coba ulang anak. Yang ibu jelaskan tadi? Proses pembuatan Dan makanan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh cahaya Cahaya matahari. matahari. Jadi ibu akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Yang Resti bilang tadi betul, tapi kurang tepat. Jadi di sini ibu akan menjelaskan apa saja sih. Jadi di sini ibu akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada fotosintesis. Yang pertama itu ada karbon dioksida. Anak-anak tahu nggak dari gambar ini kenapa disebut dengan menghasilkan karbon dioksida? Ini gambar apa? Asap dari pabrik, Bu. Dia akan menghasilkan karbon dioksida. Dioksida. Jadi karbon dioksida ini merupakan salah
komponen dari proses fotosintesis. Kemudian komponen dari fotosintesis juga yang keduanya ada air atau zat hara. Kemudian komponen yang ketiganya ada cahaya matahari. Ini ya, cahaya matahari. Kemudian proses fotosintesis juga dibantu oleh zat klorofil. Zat klorofil itu didapat dari apa anak-anak? Daun. Dari daun, dari pohon ya, daun pohon ya. Jadi jadi setelah proses fotosintesis itu dia menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi hasil dari proses fotosintesis tadi anak-anak adalah C6H12O6 atau disebut juga dengan glukosa yang digunakan untuk proses metabolisme pada tubuh. Kemudian dia juga menghasilkan 6O2 yaitu oksigen yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. Dari media yang Ibu jelaskan mengenai fotosintesis ini, ada yang ingin bertanya anak-anak? Apa udah paham semua? Atau gimana? Nanti kalau ada pertanyaan Ibu akan menjawab. Selain dari asap pabrik-pabrik industri, karbon dioksida itu dihasilkan dari mana aja, Bu? Di sini kan anak-anak bisa melihat kan, ini ada sapi kan. Sapi itu dia menghasilkan feses, kotoran feses dia. Jadi karbon dioksida bukan hanya didapatkan dari polusi udara, tetapi polusi udara yang didapatkan dari industri tadi kan. Jadi ini bisa menghasilkan itu juga karbon dioksida juga dari feses sapi tadi. Ada lagi? Apa udah paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Kalau kalian udah paham semuanya, Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 ada Lesti, kelompok 2 dia ya. Ada pulpen. Oh, ada pulpen sekarang ya. Nanti kalau udah jauh nanti Ibu suruh presentasikan ke depan ya. Ini ada pulpen enggak? Ibu yang mana nih soalnya, Bu? Ini soalnya waktunya Ibu kasih 10 menit aja ya. 5 menit. Biar cepat ya. Nanti Ibu suruh maju ke depan lagi, Ibu akan bertanya sama kalian yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Cepat ya, waktu kita gak lama nih. Udah nak? Udah? Ya, Bu. Udah. Kumpulkan ya. Ya. Nanti Ibu akan kirim kalian satu persatu maju. Sebelum Ibu memberitahu siapa yang maju duluan, ada yang berani maju duluan. Nanti kalau berani maju duluan, Ibu akan tambah nilainya ya. Resti, Bu. Ya, silakan Resti. Coba jelaskan kembali yang Ibu jelaskan tentang fotosintesis tadi, apa komponen-komponennya gimana gitu. Baiklah teman-teman, jadi proses fotosintesis itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada energi matahari, yang kedua itu ada CO2 yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri, dan yang ketiga itu ada CO2 yang dihasilkan oleh feses hewan, di mana feses hewan tersebut jika terkena sinar matahari maka dia akan mengendap sehingga proses metabolismenya itu menghasilkan CO2. Jadi ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, maka si CO2 ini akan diambil oleh tumbuhan, maksudnya diserap oleh tumbuhan dari asap pabrik tadi, dari feses hewan tadi, dan dari udara ataupun CO2 yang kita keluarkan. Nah, ketika proses tersebut telah terjadi dengan rumus C6H12O6 menghasilkan H2O dan C6 dan O2. Rumusnya apa? 6H2O
6O2. 6O2. Jadi dari hasil tersebut maka dihasilkanlah oksigen yang kita hirup sekarang, sehingga oksigen tadi berfungsi untuk manusia dan hewan. Dari Resti tadi. Berarti dari penjelasan Resti tadi kalian udah paham kan? Nak? Paham. Tadi Ibu nyuruhnya perwakilan aja ya. Oke. Ibu akan menyuruh salah satu kalian menarik kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Baik, sebelum kita menutup proses pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta salah satu siswa Ibu untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang fotosintesis. Coba, siapa yang mau? Dia. Coba lihat apa itu fotosintesis tadi, kesimpulan yang bisa diambil. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Komponen-komponennya ada karbon dioksida, air, cahaya matahari, klorofil, atau zat hijau daun yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu aja yang Bu. Jadi betul yang dijelaskan oleh dia tadi. Jadi fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan oleh Matahari. proses fotosintesis. Karena hasilnya tadi adalah apa tadi? Glukosa dan oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Bukan hanya kita aja, tapi makhluk hidup lainnya juga menggunakan itu. Jadi pesan Ibu kepada anak-anak Ibu, jaga lingkungan, kemudian jangan dirusak lingkungannya. Kan ada itu istilah one day, Ibu lupa, kayak mana tadi itu? One tree, one man. One tree, one man, satu pohon, satu. Untuk satu manusia. Jadi maksud dari itu apa? Ada yang tahu? Jadi maksud dari one tree, one man itu kalau misalnya kita tanam satu pohon, maka satu pohon itu akan tumbuh, dan ketika dia tumbuh dan berkembang, maka dia akan menghasilkan oksigen yang berlebih, sehingga tidak hanya berguna untuk satu orang itu saja, tapi kecipratan berkah untuk yang lainnya juga. Jadi manfaatnya sangat besar kan, tadi bukan? Kemudian kita juga harus melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon. Jadi itu berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang digunakan oleh manusia. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi masalah. Masalah itu untuk kita juga ditimbulkan, manusia yang buat, manusia juga yang merasakan akibatnya kan. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian proses pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.